Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen Bapak Sunarto SE MSI dengan video presentasi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal berwujud dalam APBN, anggaran penerimaan dan belanja negara. Tujuan kebijakan fiskal dalam Islam. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi yang tinggi. Posisi kebijakan fiskal dilihat dari bagaimana Islam memecahkan problematika ekonomi, maka berdasarkan kajian fakta permasalahan ekonomi secara mendalam terungkap bahwa hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat, sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Institusi pengambilan kebijakan fiskal. Baitul Mal. Baitul Mal merupakan institusi negara yang bertujuan mewujudkan misi negara dalam mensejahterakan warga melalui kebijakan sektoril dan moneter menggunakan instrumen-instrumen publik yang menjadi wewenangnya, seperti zakat, kharajiyah atau pajak, investasi negara atau mustaklat, uang beredar, infak, sodakoh, wakaf, dan lain-lain. Kebijakan ekonomi pendapatan Islam. Pendapatan dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bersifat rutin seperti zakat, jizyah, kharaj, usur, infak, dan sodakoh serta pajak lain jika diperlukan. Yang kedua bersifat temporer seperti ghanimah, fai, dan harta yang tidak ada pewarisnya. Jizwa sebagai komponen kebijakan fiskal. Jizwa merupakan salah satu sendi utama dari sistem ekonomi Islam yang kalau mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang sangat luar biasa. Kebijakan fiskal dalam Islam ada beberapa instrumen. Yang pertama, jizyah adalah pajak perlindungan yang diberikan kepada penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah pengaturan Islam. Nomor 2, ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah yang didahului dengan peperangan. Yang nomor 3, fai, yakni harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah tanpa melalui peperangan. Artinya penduduk kabur, tidak mengadakan perlawanan atau terjadinya kesepakatan damai. Formasi kebijakan fiskal di era modern. Secara umum, penentuan kebijakan pendapatan negara hendaknya berpedoman pada pertama, nas yang memerintahkan. Kedua, harus ada pemisah antara muslim dan non-muslim. Ketiga, adanya tuntutan kemaslahatan umum. Tujuan pembelanjaan dalam pemerintah Islam. Pertama, pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat. Nomor 2, pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan. Nomor 3, pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif. Nomor 4, pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi. Kesimpulan, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memiliki peranan, tujuan, komponen, serta mekanismenya. Peranan kebijakan fiskal dalam suatu ekonomi ditentukan oleh ketertiban pemerintah dalam aktivitas ekonomi,
Pada sistem kapitalis, peranan sistem publik relatif kecil tetapi sangat penting. Pada sistem ekonomi Islam, hak pemilikan swasta diakui. Pemerintah bertanggung jawab menjamin kelayakan hidup warga negaranya, sedangkan tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam mirip dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis, namun tetap berbeda. Komponen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam pun berbeda dengan ekonomi kapitalis, yaitu meliputi zakat, ghanimah, fai, kharaj, dan ziyah.